Baik, kita mulai saja ya Bu ya. Ini Ya, ya. 19.27, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ibu yang kami hormati, Bu Maya yang kami hormati, partner kami dalam Diklat Dolmen. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kita jumpa lagi di dalam pertemuan kelima Diklat Dolmen E-Modul kelas C. Ya, semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Oh, tadi ada yang izin Bu Sapa karena sakit, lupa Bu ini. Ini Hmm. karena izin hanya pakai HP karena sakit. Ini jadi saya izinkan nggak apa-apa Bu, istirahat dulu. Saya bilang gitu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita memakai aplikasi Zoom dengan harapan kita nanti bisa lebih jelas di dalam layar ketika mempraktekkan kelas poin. Sampai saat ini, Bapak Ibu yang meminta kode Kode pro, Pro. kode pro itu ada 25 Bu Maya. dua Hmm. puluh lima yang sudah meminta kode pro. Mudah-mudahan ini berarti kan sudah meminta karena kita mensyaratkan untuk meminta biar menginstal dulu sambil menunggu sesudah menginstal tinggal nanti masukkan kode pro biar tidak terbuang sayang. Dan kepada Ya, Bapak Ibu semuanya jika laptopnya tidak support maka kami mengizinkan Bapak Ibu pilihan pertama adalah upgrade laptop. Pilihan kedua adalah pinjam temannya. Pinjam temannya yang diinstal adalah laptop temannya. Tentunya boleh ya. Wong ya malah lebih baik dan kode pro-nya diletakkan di laptopnya temannya. Dengan akunnya Bapak Ibu juga nggak masalah, tapi teman-teman temannya atau sekolah itu kita tetap beri kode pro-nya. Demikian Bapak Ibu. Mohon izin untuk memulai. Saya mulai paparan sebentar ya Bu. oke. Untuk pertemuan 5 ini, PowerPoint yang sudah disiapkan dari Dolmen. Apakah terlihat Bu? Jelas. Jelas ya. Ini saya sembunyikan saja. Saya Eh, nyisipkan Bu Titi, Bapak Ibu ah, mohon diperhatikan betul-betul karena ini nanti tagihan untuk LK-nya adalah Bapak Ibu praktek menggunakan pengaya atau fitur-fitur yang nanti dijelaskan Bu Titi dan prakteknya itu ditangkap layar, direkam layar seperti itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu nggak paham agak kesulitan nanti. Jadi untuk tagihannya di LK5 adalah Bapak Ibu praktek menggunakan fitur-fitur yang disajikan kemudian direkam layar. Jadi kami mohon nanti tidak ada pertanyaan lagi caranya bagaimana karena sudah dijelaskan. Monggo titik dilanjutkan. oke, baik, baik. Kita kembali ini Bapak Ibu. Pertemuan kelima, pembelajaran kreatif dengan kelas poin 2. Ya, ini kita slideshow Bapak Ibu. Jadi untuk kelas poin ini kita pindahkan di kelas. Bentar, kita kemarin pakai Ya pakai guru, ini Bu, pakai pakai ini. kita Pakai ya, pakai ini aja nggak apa-apa. Nanti yang oke, masuk ya biar masuk. Yang belum masuk oke, silakan masuk. Oh oke, ini belum ya? belum, Mbak. Ini Bapak Ibu ya, kelihatan Bapak Ibu kode di pojok kanan atas kelihatan Bapak Ibu Ibu lagi kode lihat kelas ya, kelihatan. kelihatan. Anotasi di bawah ini kelihatan ya Bapak Ibu, di bawah ada gambar-gambar ini kelihatan Ada ya Bapak Ibu. tombol-tombolnya kelihatan Oh, nggak Bapak Ibu? Kalau saya terlihat. Kalau saya terlihat terlihat. ya, terlihat ya tombol-tombol di sini. Ini Terlihat. adalah fitur-fiturnya dari kelas poin Bapak Ibu. Jadi kalau Oh, duduk kemarin sini.
Ya, kalau sudah terinstall ClassPoint, maka kalau di slideshow akan muncul kode kelas ini. Kode kelas ini akan muncul berbeda-beda, setiap orang berbeda-beda kode kelasnya, dan di bawahnya ini ada fitur-fitur presentasi, Bapak Ibu. Untuk presentasi itu ada fitur-fitur ini kelas poin bedanya. Loh Bu, kalau biasa nggak ada, memang ini munculnya ketika slideshow. Jadi munculnya itu ketika slideshow, Bapak Ibu. Oke, saya lanjut ke slide kedua. Ya, ini kita pertama kita belajar dulu perangkat presentasi. Perangkat presentasi berarti bagaimana? Bagaimana kita bisa mempresentasikan PowerPoint dalam posisi slideshow, tetapi Sini lebih saja. powerful lah, lebih banyak lagi, lebih amazing. Jadi biasanya itu harus keluar dari PowerPoint dulu baru melakukan apa-apa. Tetapi kalau di sini dengan kelas point ini kita bisa presentasi dengan lebih menarik. Jadi ketok lebih canggih gitu loh Bapak Ibu. Kita ketok lebih tahu tentang IT padahal ini kelas poinnya yang bagus begitu. Jadi ketika presentasi kita menjadi lebih kelihatan inovatif, kelihatan lebih pinter IT seperti itu. Jadi ini ya Bapak Ibu akan membekali kita kalau presentasi menjadi lebih menarik. Baik. Ini tombol-tombol bawah ini Bapak Ibu digedeke itu seperti ini. Digedeke seperti ini. Ini mode presentasi. Jadi salah satu keunggulan dari Plus Point adalah adanya tombol-tombol di bawah ini. Ini untuk presentasi. Jadi ini indeks. Ini ke halaman ke slide sebelumnya, ini ke slide setelahnya. Ini kursor, ini laser. Laser, terus ini pen, ini highlighter, anu stabilo. Stabilo, Nah, stabilo. stabilo. Ini setip, ini aneka benda Bapak Ibu. Bentuk-bentuk shape ya. Terus ini nulis tag, ini papan tulis, ini draggable objek, ini kuis AI Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekarang kan sudah kenal itu, dengar-dengar chat GPT lah. Di kelas point ini ada L-quiz, jadi kita bisa minta kelas point ini membuat soal. Nanti jadi soal. Terus ini ada timer. Ini ada embed browser. Jadi ketika kita dalam posisi posisi eh, slideshow, kita itu bisa langsung buka browser tanpa harus keluar dari slideshow itu sendiri, Bapak Ibu. Ini ada quick poll, jadi pilihan. Ini ada name picker. Jadi kalau kalau dulu kayak game itu loh Bapak Ibu, terus diputar, nanti namanya siapa yang menang. Terus ini ada leaderboard, ini termasuk nanti piala juara sijinya siapa. Seperti itu Bapak Ibu, ini adalah kolom-kolom anotasi perangkat presentasi. Baik, ya. Membuat anotasi pada slide PowerPoint dengan cara mudah pen. Saya praktek ya Bapak Ibu, pen itu yang ini. Klik, saya pilih merah, maka saya bisa nulis di sini. Nah, ini dalam posisi slideshow Bapak Ibu. Maya romantir. Begitu ya Bapak Ibu. Ini bisa. Lah ini bisa di setip. Nah, di setip sini tik 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 tik. Dalam slideshow bisa seperti itu. Kita bisa memakai stabilonya, highlighter. Lah, pilihan warnanya ini ya. Terus kemudian kita bisa ini tadi berarti kita oh kok tak selesai sebentar. Oke, terus ini saya stip dulu. Terus ini Bapak Ibu. Enggak mau stipnya. Urung di. Oh ini bukan stip. Nah, keliru. Kok enggak mau. Stip, stip, stip. Kok enggak mau nyetip ini apa-apa yang bisa ditip hanya pen ya Bu ya. Ya pokoknya itu gue nyetip ya Bapak Ibu. Sekarang Kayaknya kita pen, Bu. pen saja ya. Kayaknya pen, Bu. Berarti Pen stabilo aja. nggak bisa di Mm-mm. setip ya. Oke. Baik Bapak Ibu kita dalam Enggak kondisi bisa.
posisi ini bisa menggambar. Ya, dalam posisi ini nutupi saya ini. Ini aneka bentuk Bapak Ibu. Ya, ini tombolnya ini nutupilah. Ini kan bisa aneka garis misalnya dengan warna hijau. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita gambar-gambar dalam posisi presentasi itu bisa gitu ya Bapak Ibu. Ya, kalau ini mau ini ya, ini kan Bapak Ibu. Terus kita juga bisa nulis lah. Nek nulis saya tadi, Bu Titik nulisnya seperti itu kan jelek nanti siswanya nggak anu no, nggak bisa lihat no. Misalnya ini kita tulis ini, kita bisa nulis dengan tulis huruf juga. Dolmen, keren. Nah, ini dalam posisi kita slideshow Bapak Ibu. Ini adalah keunggulan dari keunggulan dari eh, kelas poin. Selanjutnya ini ada papan tulis. Nah, ini ada draggable object. Draggable object itu berarti kalau kita ini papan tulisnya nanti ya Bapak Ibu, kalau draggable object kita aktifkan, maka ini bisa kita geser Bapak Ibu. Kalau yang itu nggak bisa digeser, Bu. Itu hanya tangkap tangkap layar aja. Nanti kita Oh, oh apa yang dianu simulasi ya. aja. Oke, Simulasi aja. baik. Oh, ini kayak gitu. Sekarang ini kita juga bisa papan tulis Bapak Ibu whiteboard. Ya, milih yang mana? Guru matematika seneng ini. Kalau kita mau presentasi, masukkan whiteboard presentasi pakai gini. Nah, kita kemudian mau gambar garis pada posisi mana? Guru matematika seneng ini. Ini bisa melihat bagaimana menggambar titik garis melalui 0,5 dan 6,0. Ya, seperti ini. Jadi kita bisa bisa libatkan seperti ini Bapak Ibu. Itu Terus pakai garis saja, Bu. Itu pakai garis saja, pakai bentuk shape yang aja garis. ya, pakai shape ya. Iya, pakai shape Oke, aja. berarti gini ya. Nah, Ini ya, ini misalnya set. 4 ya. Nah, Lebih bagus. lebih bagus. Jadi kita mau menggambar garis bisa seperti ini Bapak Ibu. Jadi, oke, kita lanjut. Ini Nah, ini yang draggable object. ya kita gambar objek ya bisa kita mainkan ya Bu ya. Kita lihat ya. Ya, Oke. silakan Nah, dimainkan. ya ini bisa dimainkan. Ini bisa digeser ke sana. Yang terbuat dari plastik. Nah, yang terbuat ini satu-satu Bapak Ibu draggable objek. Kita bisa yang terbuat dari kaca. Nah, yang terbuat dari mana tadi draggable? Iki. Ya, kaca itu seperti ini. Main-main ya Bapak Ibu seneng deh. Kalau yang terbuat dari kertas, nih seperti ini Bapak Ibu main-main seperti ini. Jadi ini dragajal objek itu seperti ini. Ini dalam presentasi itu bisa ini. Ini quiz AI nanti akan ini Bu Maya ya. Bagaimana menjelaskan ini quiz Maya ini. Terus timer itu bisa ini bisa mulai. Ini kita bisa setel berapa menit, nanti menjelang bisa stopwatch atau bisa timer. Dalam waktu 5 menit mengerjakan soal. Selesaikan. Seperti itu nanti kita bisa mainkan, kita bisa stopwatch juga mulai dari berapa, timer juga berapa. Terus kita bisa polling ya. Polling ini nanti kita bisa mana benar salah. Ini pilih yang mana, ini nanti kita bisa polling di situ. Terus kemudian, oh, nggak kelihatan lagi, Bu. Oh, ini masih di. Ora ngerti, Bu. Oke, Kon balik sih kowe. baik. Terus kemudian ini browser Bapak Ibu. Kita Kamu tanpa duduk sana ya. keluar dari halo.
Bapak Ibu, mohon untuk yang mic-nya nggak dipakai, tolong dimatikan dulu. Nggih. Oke. Ini kita bisa, ini Bapak Ibu, browser juga tanpa harus keluar dari PowerPoint. Terus ini ada name poker, ini jadi kalau ini bisa diklik, ini muter Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita milih orang untuk menjawab pertanyaan, siswa untuk menjawab pertanyaan, kita bisa memakai di sini. Klik-klik. Nah, ini kalau banyak siswanya bagus. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Ini adalah terulang. Baik. Oke, kita lanjutkan. Ya, selanjutnya adalah slide berikutnya. Ini tentang peralatan presentasi. Embed browser ya Bapak Ibu. Itu tinggal ini. Mana ini kursorku? Nah, big polling. Nah, ini video Bapak Ibu. Ini seperti itu. Lompat ya Bapak Ibu. Nah, oke, name packer seperti yang kita tanyakan tadi. Oke, terima kasih. Pertemuan kelima, halo. Iya, iya. Pertemuan, Jadi, baik. Pertemuan kelima hanya presentasi ya Bapak Ibu. Belum main ke yang ke modulnya. yang di sini belum main. Jadi Bapak Ibu ini baru alat-alat presentasi yang yang kita presentasikan pada pada malam hari ini sebentar. Untuk sementara monggo Bapak Ibu kita buka pertanyaan nanti dipandu oleh Bu Maya. Selanjutnya nanti apakah kita akan lanjutkan ke materi berikutnya atau kita sampai di sini nanti kita lihat nanti. Monggo Bu Maya, dipandu tanya jawabnya. Saya stop share ya. Oke, silakan di stop share. Baik, Bapak Ibu, jadi itu tadi sekilas ya, intinya Bapak Ibu bahwa untuk pertemuan hari ini adalah kita masih menggunakan fitur anotasi. Saya akan nanti kalau PPT-nya itu di-share-kan oleh Bu Titi, nanti akan muncul di bawahnya Bu Titi, mohon minta tolong bisa di-share ulang PPT-nya Bu Titi. Saya nggak punya malah. Minta tolong di-share ulang. Yang setiap slide-nya ada ini. Ada, saya dilihat dulu, saya lihat dulu. Ya. Nah, coba Bu Titi yang slide nomor 5, slide nomor 5. Nggak usah di slideshow, nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu perhatikan, setiap kali ada PPT pembahasan tentang ini ya, pembahasan tentang apa namanya, tentang salah satu fitur, ini di bawah selalu ada click to watch video. Jadi di sini kalau diklik Bapak Ibu, ini Bapak Ibu akan melihat video tutorial untuk penggunaannya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, bisa diklik Bu Titi. Untuk yang click to watch video, coba diklik. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa lihat. Ini kalau pas ya, kalau pas apa namanya, pakai kontrol Bu Titik, di klik kontrol terus diklik. Nah, itu terus diklik aja. Nah, jadi nanti kalau diklik Bapak Ibu nanti akan muncul, oh, kok kosong. Ya, itu nanti Bapak Ibu bisa cek deh videonya, tapi saya akan pandu beberapa hal kaitannya dengan draggable object. Saya akan menambahkan dari keterangannya Bu Titik tadi. Ya, bisa diturunkan Bu Titik. Jadi itu nanti, oh ya, nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri nggih di PPT-nya. Bisa diturunkan aja Bu Titik. Jenengan turunkan ininya, turunkan apa namanya, power share screen-nya. Baik, saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Kita mulai dari yang ini, yang kosongan aja dulu. Baik, di sini saya akan slideshow. Sudah terlihat nggih, Bapak Ibu semua? Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini saya mau mengulas sedikit. Tadi ini ada spidol, kemudian ada stabilo, kemudian ada penghapus. Saya akan bertanya kepada Bapak Ibu sebentar. Kira-kira kita menggunakan
pen, kita menggunakan stabilo, itu biasanya untuk apa Bapak Ibu? Silakan dibuka. Jadi nanti ketika Bapak Ibu penugasannya untuk hari ini adalah praktek penggunaan fitur-fitur anotasi di sini, menggunakannya tidak sembarangan tapi betul-betul bermakna. Jadi Bapak Ibu nanti bisa pakai mungkin PowerPoint Bapak Ibu, entah presentasi apa namanya PTK atau tentang bahan ajar, silahkan, tetapi nanti yang menggunakan fitur-fitur yang digunakan bersamaan dengan fitur-fitur anotasi di sini. Sekarang saya tanya dua hal terlebih dahulu, Bapak Ibu silahkan buka mic-nya. Jadi untuk spidol, kemudian untuk apa stabilo, dan juga untuk apa penghapus. Kalau penghapus umum ya. Untuk spidol dan untuk stabilo, kira-kira biasanya Bapak Ibu gunakan pada saat apa? Kalau Bapak Ibu menggunakan PowerPoint, silakan. Silakan berbicara. Kira-kira untuk apa? Halo? Kira-kira untuk apa Bapak Ibu? Kata kunci atau Oke, kalimat yang penting. kalimat yang penting terus. Apalagi? Bisa menggunakan apa lagi? Bisa juga kita menunjukkan hubungan. Saya akan mencontohkan ya. Misalnya kita punya ini ya, kalau untuk yang bahasa Indonesia atau yang kaitannya dengan bahasa, misalnya bahwa dolmen adalah kepanjangan dari ini online dan mentoring. Misalnya Bapak Ibu punya teks seperti ini yang mau ditampilkan. Nah, Bapak Ibu ketika ngomong menggunakan PPT di sini, dolmen adalah merupakan diklat online dan mentoring. Jadi D-nya Bapak Ibu, D-nya adalah kepanjangan dari diklat seperti ini. Kemudian all-nya adalah kepanjangan dari online, dan yang terakhir men ini adalah kepanjangan dari mentoring. Jadi dolmen itu kepanjangan dari diklat online dan mentoring, ini asal katanya dari seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh menggunakan stabilo. Stabilo dengan warna yang berbeda-beda. Saya hanya memberi wawasan, tetapi saya yakin Bapak Ibu bisa mengembangkan. Salah satu lagi, kalau untuk yang ini apa namanya pen juga sama, bisa digunakan untuk menandai. Sorry. Jadi bisa digunakan ini kalau misalnya salah, ini agak kesulitan kalau pen, kalau kita tidak menggunakan pen tablet memang. Kalau menggunakan mouse biasanya tulisannya agak keriting. Tetapi kalau hanya sekedar untuk menandai seperti ini, atau memberi lingkaran seperti ini, atau memberi panah misalnya seperti ini masih bisa. Tapi kalau untuk menulis, kalau Bapak Ibu tidak menggunakan pen tablet, tidak saya sarankan. Kecuali kalau Bapak Ibu menggunakan papan tulis. Misalnya papan tulisnya ini untuk yang guru matematika senang banget ini kata kata Bu Titi. Senang banget pakai ini. Nah, ini kita misalnya menggunakan kita menggambar misalnya koordinat 3,1. Oh, 3,1 itu ada di sini. Nah, ini kita tulis di sini. Nah, menulisnya kira-kira kalau saya mau menulis 3,1, saya mau menuliskan titik, saya ulangi lagi. Saya mau menuliskan titik 3,1. Berarti 3,1 ada di sini. Kalau saya mau menuliskan keterangannya 3,1, kira-kira menurut Bapak Ibu, lebih baik saya menggunakan pen atau saya menggunakan teks kira-kira Bapak Ibu? Teks pakai teks. Iya, lebih bagus pakai teks, kecuali kalau Bapak Ibu sudah familiar atau sudah terampil sekali menggunakan pen tablet, itu tulisannya akan bisa bagus. Tetapi kalau Bapak Ibu masih gradul-gradul, kalau jenengan memaksakan pakai pen, malah jadinya nggak karuan. Jadi ini seperti ini, nah bisa langsung di sini, oh ini adalah 3,1. Seperti itu. Mau dibesarin juga bisa. Dibesarin caranya bagaimana? Tinggal di blok, ini dibesarkan bagian pojoknya seperti ini. Bisa dipahami nggih? Terus menggunakan garis. Menggunakan garis tadi sudah dicontohkan. Kalau menggunakan garis berarti kita menggunakan shape ya. Shape-nya di sini misalnya kita narik garis dari oh ini kalau misalnya ini bisa saya hapus terlebih dahulu. Jadi yang tidak bisa dihapus hanya highlight ya. Kalau misalnya gambar itu masih bisa dihapus. Nah, ini kita pakai garis, kita pilih. Nah, misalnya 4 sampai 6 seperti ini. Itu bisa
terus misalnya sini. Kalau misalnya kita butuh ngarsir gimana, Bu? Kalau kita butuh ngarsir, jenengan bisa menggunakan shape-nya di sini, shape-nya ada yang ini enggak, Bu? Ada yang apa namanya bisa bisa diisi seperti itu. Ini kalau jenengan butuh ngarsir, kira-kira kalau misalnya diarsir seperti ini, kira-kira jenengan akan pakai apa? Saya tak tanya. Kalau kita butuh ngarsir daerah yang di sebelah sini, kira-kira Bapak Ibu menggunakan anotasi yang apa? Apakah menggunakan shape atau menggunakan yang lain kira-kira Bapak Ibu? Yang lebih mudah. Halo Bapak Ibu, kita bisa menggunakan apa? Tidak begitu kelihatan. Kecil-kecil. Oh, pakai HP ya? Iya. Ya, ya. Baik Bapak Ibu yang lain. Kalau misalnya saya mau ngarsir yang sebelah sini loh. Saya arsir. Kira-kira saya menggunakan apa yang lebih mudah? Dengan adanya fitur anotasinya tadi ada pen, ada highlighter, ada stabilo, kemudian juga ada shape ya. Tapi kalau shape itu kan terbatas bentuknya, ada kotak, ada lingkaran, paling segitiga. Hanya basic shape-shape yang standar seperti itu. Kalau kita membutuhkan untuk ngarsir, kira-kira Bapak Ibu bayangkan saja sebagai guru matematika. Ini Stabilo kira-kira ya, Bu? Bapak Ibu menggunakan apa? Menggunakan apa, Pak? Stabilo mungkin. Ya, Ya, stabilo. ya, bisa ada dua cara sih Oh, sebenarnya. Kalau kita mau menggunakan pen juga boleh di seperti ini ya. Ini juga boleh, tapi memang hasilnya nggak terlalu bagus Jelek ya. ya, Bu? Iya, agak jelek gitu loh. Juga nggak nyaman lah dilihatnya. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan ini saya hapus ya. Kalau menggunakan stabilo kelihatannya akan lebih bagus lagi. Jadi set gini. Kemudian diperbesar aja stabilonya biar cepat selesai. Nah, stabilonya diperbesar. Tapi nggak Kan bisa ini dihapus ya. stabilonya ya ini bisa dihapus nggak? Oh bisa Pak, ternyata bisa. Berarti tadi punyanya Bu Titik nge-lag tadi. Jadi ini bisa dihapus. Jadi ini untuk highlight-nya, ini bisa jangan pilih kan dari kecil ke besar. Kalau kita butuh ini kita besarin aja. Nah ini kita set gini. Nah, kita kan bisa agak jelek dikit nggak apa-apa. Nah gini. Nah ini yang sebelah sini Bu ujungnya berarti kita pakai yang kecil. Nah semacam ini. Jadi itu apa wawasan kita untuk menggunakan apa namanya pen, kemudian Oke. highlighter ya, highlighter dan seterusnya. Baik, kemudian, nah sekarang saya ulangi lagi. Nah sekarang kalau misalnya saya mau, Bu, saya mau bikin peta konsep. Jadi mau bikin peta konsep, kemudian mau bikin ini deh, mau bikin apa namanya piramida makan, apa ya, rantai makanan ya, rantai makanan. Lah saya mau browsing gambar misalnya padi. Nah, tapi tidak harus keluar dari apa namanya, tidak harus keluar dari mode slideshow. Berarti kira-kira menggunakan apa kita? Saya mau bikin rantai makanan misalnya. Tapi saya nggak mau keluar, berarti saya butuh gambar padi, nanti nggak butuh gambar tikus, kemudian butuh gambar ular misalnya, kemudian terakhir butuh gambar burung elang misalnya. Tetapi saya tidak mau keluar dari mode slideshow. Kira-kira fitur anotasi apa yang bisa Browser digunakan itu, Bu. Bapak? Browser. Iya, betul Browser. Bapak Ibu. Iya, jadi bisa Bapak Ibu menggunakan langsung browser tanpa harus keluar dari mode slideshow. Jadi langsung saja di sini atau misalnya ini misalnya ya saya selesaikan dulu ngomongnya. Misalnya gambar padi. Gambar padi dia Masukkan ke slide. iya, masukkan ke slide nanti dulu ini dicari dulu. Dicari. Nah, sempat enggak? Kok susah. Di sini Slide. nge-lag. Oh, ini kelihatan. Nah, ini ada gambar padi banyak banget. Saya mau ambil gambar padi yang ini deh. Yang ini, misalnya ini, yang ini. Nah, kemudian Bapak Ibu langsung masukkan ke slide. Hmm, Nah, nanti akan muncul fotonya. gambarnya langsung seperti ini. Bu, itu kan belum di crop, Bu. Lalu kalau di crop bisa apa tidak? Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu.
Ini tak Ctrl Z. Ini tak hapus dulu. Sebentar. Jadi ini kalau dimasukkan ke slide dia akan di sini. Tapi kalau misalnya saya butuh langsung, Bu, saya butuh langsung tapi yang bagus dong. Ya, kita coba ulangi lagi. Jadi langsung misalnya tadi gambar padi ya. Gambar padi. Oh, ini langsung ke sini. Gambar padi ini. Nah, langsung copy image juga bisa sebenarnya. Terus kita tutup, kemudian dipaste gini bisa nggak coba? Oh, ternyata tidak Bapak Ibu. Berarti pakainya adalah langsung masuk ke slide. Jadi masuk ke slide seperti ini. Jadi gambar yang seperti ini, kemudian Bapak Ibu tinggal ngeklik yang mana, terus masuk ke slide. Maka semuanya akan muncul di slide-nya seperti itu. Ini akan efektif sekali jika Bapak Ibu ingin kalau untuk mencari gambar agak tidak bagus ya Bapak Ibu, karena nanti munculnya adalah slide tangkap layar dari satu browser pencarian. Tetapi kalau kalau untuk mencari ini, untuk mencari untuk menggunakan browser yang embedded browser ini, saya rasa akan lebih bagus kalau Bapak Ibu itu menggunakannya untuk contoh misalnya mencari contoh puisi, misalnya puisi Taufik Ismail yang tentang sajadah panjang misalnya. Di sini akan langsung muncul. Nah, ini akan lebih bagus yang seperti ini. Jadi yang berupa teks-teks banyak gitu. Jadi ini enggak gambar ya. Ini misalnya semua sajadah panjang. Nah, ini kita munculkan di sini atau Bapak Ibu misalnya ini. Maka ketika Bapak Ibu masukkan masukkan ke slide, nanti ini otomatis akan tercapture, jadi tercapture di sini. Jadi seperti itu. Jadi makanya saya bilang kalau untuk embedded browser ini akan lebih bagus jika untuk browsing, bukan untuk mencari gambar ya Bapak Ibu, tetapi lebih pada untuk misalnya mencari mencari puisi atau mencari bacaan atau mencari jurnal seperti itu yang spontan. Misalnya contoh anak-anak misalnya sebutkan contoh puisi yang bertema religi, kemudian ada anak yang menyebutkan ini puisi judulnya Ibu misalnya, maka ini bisa langsung dibuktikan apakah benar puisi itu merupakan puisi religi atau bukan, seperti itu. Bisa dipahami nggih embedded browser ya. Jadi ini embedded browser yang tercapture adalah tampilan dari browsernya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu browsing tentang misalnya resep apa gitu atau cara prosedur nambal ban misalnya, yaitu akan tercapture utuh seperti itu. Jadi untuk yang embedded browser. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu nggih? Ya. Kemudian untuk yang ini Bapak Ibu, untuk yang timer. Nah, timer ini berguna jika Bapak Ibu misalnya menggunakan Bapak Ibu misalnya memberikan kuis gitu. Atau memberikan kuis kemudian Bapak Ibu berikan waktu katakanlah 5 detik. Maka ini bisa diganti menit ya. Ini yang M itu menit. Maka ini diganti 0. Kemudian diganti ini misalnya 3 detik begitu. Nah, kemudian di sini ini untuk loncengnya bisa tanda peringatannya kalau selesai. Tapi jangan lupa kalau Bapak Ibu menggunakan ini berarti harus pakai speaker ya. Kalau nggak pakai speaker berarti nggak kedengeran anak-anak nanti. Nah, ini alarmnya itu bisa macam-macam. Ada yang ding dong. Nah, ini bunyinya. Nah, ini dan seterusnya nggih. Nanti Bapak Ibu coba sendiri. Nah, kemudian kalau kita mulai timer itu berarti kan hitung mundur ya. Nah, jadi gini. Misalnya, 1. Nah, dia akan muncul. Nah, seperti itu. Jadi, misalnya Bapak Ibu memberikan, misalnya anak-anak diminta untuk kerja kelompok atau mendiskusikan soal atau apa yang Bapak Ibu berikan, kemudian diberi waktu 1 menit misalnya. Maka nanti nanti akan kalau sudah waktunya habis, nanti akan muncul tanda lonceng seperti itu. Loh Bu, ini kok tadi 3 menit kok tandanya merah. Sekarang saya nanti dulu 7 ya, 7 detik ya, 7 detik. Jadi biasanya Bapak Ibu
Kenapa ini langsung merah? Kalau Bapak Ibu itu misalnya di sini tidak 7 detik tetapi 15 detik, di sini masih biru ya, masih biru 15 detik ini 11. Tapi kalau waktunya sudah kurang dari 10 detik, jadi mulai 10 detik, ini warnanya akan berubah jadi merah. Itu defaultnya seperti itu. Jadi kenapa tadi pada saat 15 itu masih biru, tetapi nanti pada saat detik ke-10 dia akan berubah. Nah, setelah ke-10 dia akan berubah menjadi merah. Ya. Nah, ini untuk timer. Timer berarti hitung mundur. Tapi Bapak Ibu juga bisa menggunakan stopwatch. Misalnya, anak-anak diminta untuk presentasi. Presentasi selama 5 menit. Maka Bapak Ibu bisa menghitung di sini bahwa harus 5 menit itu pakai timer ya. Kalau stopwatch misalnya mau menghitung berapa lama mereka mengerjakan itu juga bisa. Berapa lama sebuah kelompok mengerjakan. Nah, ini stopwatch berarti ya sudah ngitung maju. Kalau stopwatch itu ngitung maju, kalau timer itu ngitung mundur. Otomatis kalau stopwatch berarti tidak ada loncengnya, ya. Jadi seperti itu. Bisa dipahami untuk yang timer, ya Bapak Ibu? Bisa dipahami ya. Baik. Nah, untuk yang ini Bapak Ibu. Nah, ini ada quick polling. Jadi ini quick polling itu sifatnya adalah seperti dadaan gitu. Jadi kalau misalnya ini akan menarik ketika misalnya Bapak Ibu sedang menjelaskan sesuatu bla 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 bla. Misalnya saya membawakan materi tentang kurikulum merdeka misalnya. Kemudian saya tiba-tiba di tengah, biar nggak ngantuk pesertanya, saya tiba-tiba bertanya, coba Bapak Ibu, ada pernyataan yang menyatakan begini, bahwa asesmen dalam kurikulum merdeka itu hanya minta tolong Bapak Ibu untuk masuk ke kelas ini, biar kelihatan. Nanti kelihatan nanti. Kalau ini pesertanya cuma 1, nanti nggak kelihatan. Mohon ada yang masuk lah. Ada 5 atau ada berapa? Mohon masuk dulu, nanti biar kita lihat. Nanti Bapak Ibu ketika praktek untuk menggunakan anotasi yang polling juga nanti Bapak Ibu minta tolong pada temannya untuk ada yang join. Jadi nanti kelihatan bedanya bagaimana. Coba Bapak Ibu bergabung terlebih dahulu, kelas poin, kemudian kodenya terlihat ya, 78015. Ya, saya tunggu dulu minimal 5 lah. Minimal 5, biar kita kelihatan. Biar nanti Bapak Ibu bisa melihat. Baru 2. Yuk ditunggu yuk. Saya tak ya. Saya ulangi lagi. 78015. Nah, 3. Baik, saya masih tunggu. Misalnya tiba-tiba ketika Bapak Ibu ngajar, kemudian tiba-tiba Bapak Ibu selipkan pertanyaan. Ada pernyataan, misalnya saya, ada pernyataan bahwa untuk penilaian dalam kurikulum merdeka itu hanya ada 2, betul atau salah. Maka Bapak Ibu bisa langsung klik quick polling di sini, kemudian betul apa salah. Nah, berarti Bapak Ibu pilih atur jumlah opsi untuk polling Anda. Ini benar dan salah, jumlah opsinya adalah 2. Setelah itu klik mulai polling. Nah, maka ada musiknya ya. Nah, ini ada yang jawab betul atau salah. Yang A betul, yang B salah. Nah, ini ada yang betul menjawab ada 2 orang, yang B ada 1 orang. Nanti ini akan terus berubah. Akan terus berubah. Oh, ini ada 3, nambah lagi. Terus lagi, yuk sampai selesai yuk. Yang sudah bergabung. Ini ada 4, 1 lagi. Nah, kalau misalnya sampai batas waktu yang sudah ditentukan, ternyata kok belum selesai, saya bisa menutup jawaban. Ini yang di sini 5 orang ya, padahal yang join 6. Berarti ada 1 orang yang ketinggalan. Itu biarin aja, ditutup saja. Bisa. Kalau Bapak Ibu masih mau menunggu juga bisa. Dan kita juga bisa mengecek siapa yang menjawab iya, siapa yang menjawab tidak. Caranya klik di sini. Oh, yang menjawab B, yang menjawab tidak adalah Pak Sarwono. Oh, yang menjawab A adalah Bu Nur Hamidah, Bu Riana, Bu Rizal, dan Pak Toyib. Misalnya yang jawaban yang benar adalah yang A, maka bisa diklik kemudian dikasih bintang. Yang dikasih bintang hanya yang jawab
A. Nah, kalau Bapak Ibu ingin memasukkan ini, mendokumentasikan ini ke dalam slide Bapak Ibu, maka klik masukkan ke slide. Otomatis akan tersimpan. Jadi jawabannya akan tersimpan di sini. Bisa dipahami sampai sini untuk quick polling? Bisa dipahami? Sakit nggih? Jadi Agar ya, jadi bisa ya tidak, bisa feedback level perilaku. Maksudnya Bu, misalnya ada 5 level. Sebentar. Sebentar. Jadi ini misalnya ada 5 ini ya, 5 feedback. Kemudian pertanyaan saya, dari level 1 sampai 5 yang menunjukkan kesukaan kamu, seberapa banyak kamu suka dengan pelajaran matematika? Misalnya satu itu nggak suka banget, yang 5 kita mulai pollingnya. Silakan Bapak Ibu menjawab, dijawab coba. Oh, ada yang sangat setuju, ada yang sangat tidak setuju. Jadi sing sangat setuju ki senang banget. Jadi bisa jadi di awal pelajaran Bapak Ibu memberi ice breaking ya, bukan semacam ice breaking ya, seperti pengkondisian ya, pengkondisian bahwa coba tuliskan apakah saya bahagia hari ini. Nah, mereka polling untuk ini sebagai apa ya, pembuka itu juga bisa. Jadi di sini oh saya bahagia banget. Oh yang ini ya lumayan lah. Yang ini nggak setuju. Oh siapa yang nggak bahagia? Oh yang nggak bahagia Pak Rizal. Kenapa Pak Rizal? Ini misalnya ditutup jawaban. Yang nggak bahagia siapa? Oh Rizal. Rizal kenapa? Kamu kok bahagia dan seterusnya. Itu juga bisa digunakan sebagai pembuka semacam itu. Silahkan kalau mau didokumentasikan berarti masukkan ke slide kemudian ditutup. Sampai di sini oke nggih Bapak Ibu nggih. Jadi itu ya ini bisa digunakan bermacam-macam. Jadi kalau misalnya feedback, level dan perilaku bisa bisa untuk bertanya tentang suasana hati, bisa juga untuk level setuju sampai tidak setuju. Kemudian ya tidak ragu-ragu. Menurut kamu pernyataan ini bagaimana? Apakah ya atau tidak ya, setuju, tidak atau ragu-ragu dan seterusnya. Kalau yang ini berarti benar dan salah. Seperti itu. Bisa dipahami, nggih? Ini saya tutup. Nah, sekarang yang tombol selanjutnya adalah name picture. Name picture itu kalau saya biasanya kalau membawakan jadi narasumber di mana saya sering menggunakan class point ini untuk apa namanya? Untuk mengurangi alasan. Biasanya bapak-bapak sama ibu-ibu yang agak sepuh biasanya kalau pelatihan itu pengennya di belakang. Padahal di belakang nggak lihat. Padahal di belakang nggak lihat. Nah, maka saya etok-etoke silakan Bapak Ibu biar bisa melihat PPT saya walaupun jauh. Silakan di apa namanya masuk ke menggunakan class point. Akhirnya kan bisa berinteraksi di sini. Kemudian saya kadang-kadang di tengah-tengah bertanya. Nah, ini kalau untuk yang nggak kenal biar biar nggak anak kok aku terus toh Bu sing di apa namanya disuruh jawab, maka kita bisa mengacak caranya ini. Name picture. Jadi nanti orang-orang yang bergabung akan di sini akan muncul namanya di sini. Kemudian coba Bu Maya punya pertanyaan ini, siapa ya yang tak suruh jawab, maka jangan klik di sini. Ting, 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 ting. Oh, Sri Fatmawati, ayo menjawab. Nah, itu untuk apa namanya? Untuk ngacak anak itu bisa Milik. menggunakan ini. Nah, ini ada klik kok di sini ada kembalikan. Kalau diklik kembalikan berarti nanti pada saat ngacak lagi ini Sri Fatmawati itu masih ikut diacak. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mengembalikan berarti nanti di pertanyaan kedua Sri Fatmawati nggak bakalan disuruh apa namanya disuruh untuk menjawab lagi karena namanya sudah terambil. Bisa dipahami nggih? Nah, jadi ini misalnya saya kembalikan, maka di sini dia akan kembali lagi. Tapi bisa juga Bapak Ibu, ini digunakan ya, bisa juga Bapak Ibu, ini digunakan untuk memilih beberapa sebentar, untuk memilih beberapa untuk membuat kelompok. Ya,
Jadi untuk membuat kelompok, jadi saya ulangi sekali lagi. Jadi kalau Bapak Ibu hanya sekedar milih satu orang, berarti Bapak Ibu klik lingkarannya. Ini diklik, ding 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 ding. Dia akan berhenti sendiri. Oh, ini Nur Hamidah. Ini kalau mau dikembalikan. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu mau nunjuk beberapa orang sekaligus, misalnya satu kelompok, misalnya mau nunjuk 4 orang untuk maju ke depan mengerjakan yang di depan butuh 4 orang. Ngekliknya tidak harus 4 kali, tetapi bisa di sini. Pilih otomatis. Saya mau milih nggak cuma satu orang, saya mau milih 3 orang sekaligus. Ini juga bisa bikin kelompok juga bisa. Pilih 3 nama. Oh, ini yang sudah. Oh, berarti nanti kelompok pertama yang maju Dwi Titi, Pak Sarwono sama Toyib. Oke, terus lagi. Ini untuk yang pertama. Ini berarti yang sisanya ini masih belum terpilih. Saya pilih lagi, 3 lagi. Oh, kelompok yang kedua nanti Sri Nuryati, Riana sama Sri Fatmawati. Oke, oh berarti sisanya ini berarti otomatis kelompok yang ketiga. Itu seperti itu untuk name picture. Bisa dipahami? Bisa dipahami, nggih? Ya. Jadi ini untuk membentuk kelompok. Kalau misalnya untuk pertemuan depan kita mau praktek di lapangan anak-anak berkelompok ya. Biasanya kan anak-anak rebutan nih. Yang jadi most wanted adalah anak-anak yang pinter. Kemudian yang nggak pinter nggak ada yang mau. Maka ini bisa dijadikan apa namanya dijadikan cara ya untuk ngacak walaupun nanti tetap ada intervensi juga karena jangan sampai ngacaknya pas dilalah kok ya satu kelompok keset kabeh. Nah, ini kan perlu diintervensi kalau seperti ini. Jadi walaupun sudah dibentuk kelompok tetapi kita juga kadang-kadang nanti kalau hasilnya memang agak jelek antara satu kelompok dengan kelompok lain, kita bisa melakukan intervensi. Bisa dipahami nggih saya rasa. Baik. Nah, kalau yang di sini ini tombol yang terakhir adalah leaderboard. Jadi kalau nanti setiap aktivitas, nanti kalau misalnya ada kuis yang benar dikasih bintang, yang masuk yang bisa menjawab benar dikasih bintang, nanti kita bisa lihat siapa yang dapat bintang paling banyak di sini. Oh, Nur Hamid dapat 1. Oh, yang Riana dapat 1, yang lain 0 semua. Nah, nanti yang bintangnya paling banyak misalnya, ya jangan kasih pulpen yang harganya 1.000 misalnya. Jadi misalnya top of the top untuk hari ini, nah misalnya seperti itu juga bisa. Jadi ini untuk yang leaderboard itu hanya untuk menunjukkan capaian siapa yang mendapatkan bintang paling banyak pada pertemuan ini. Bisa dipahami, ya? Nah, ini kalau Bapak Ibu mau mendokumentasikan ini tidak perlu di screenshot, tapi langsung klik saja di masukkan slide. Itu otomatis akan sudah tertangkap layar di sini. Ini untuk fitur anotasi-anotasinya, ya. Nah, ini untuk kursor ya. Kursor ini jadi kelihatan kursornya. Kemudian ini laser. Nah, laser Bapak Ibu. Nah, ini di laser. Oh. Jadi laser itu untuk apa namanya? Untuk memberi perhatian. Ini loh yang bintangnya 1. Nah, tapi lama-lama hilang. Kalau yang pen itu kan ini loh bintangnya 1, itu masih aja nongkrong di situ kalau nggak dihapus nggak hilang. Ya kan? Tapi kalau Bapak Ibu hanya untuk menunjukkan yang sebentar, oh di sini itu Nur Hamid yang paling bagus hari ini. Ini loh capaiannya Nur Hamid bintangnya 1. Maka setelah diklik nanti lama-lama akan hilang. Jadi tanpa kita menggunakan penghapus. Itu bedanya laser dengan pen, dengan highlighter. Kalau highlighter kan juga butuh menghapus, tapi kalau laser ya kayak cahaya. Kalau sudah dipakai nanti lama-lama akan hilang. Bisa dipahami ya? Ya. Nah, sekarang untuk yang terakhir adalah untuk yang AI. Oh, belum terakhir. Ada satu lagi. Ya, yang AI. Saya tak nganu dulu. AI itu Bapak Ibu biasanya digunakan untuk apa namanya? Untuk membuat soal kalau kita. Tetapi Bapak Ibu perlu memberikan informasi di sini. Jadi AI akan pinter kalau Bapak Ibu juga pinter mengarahkan. Ya, jadi misalnya seperti ini, saya tuliskan, misalnya Bapak Ibu sudah menuliskan dulu, ya, menuliskan dulu keterangan atau teorinya. Misalnya Bapak Ibu menuliskan gini, hewan terbagi, saya ngawur menjadi 3.
ada, yakni karnivora, herbivora, dan omnivora. Misalnya punya seperti ini. Herbivora seperti ini. Jadi misalnya seperti ini. Sebentar, tak kecil dulu. Omnivora. Nah, Bapak Ibu misalnya memunculkan apa gitu. Nah, kita mau bikin apa namanya? Mau bikin soal yang kaitannya dengan ini. Kita coba, okay? Nah, kita bikin soal, kita klik AI ya, buat pertanyaan. Saya lupa. Ada pilihannya sebentar. Kalau keterangannya hanya dikit, teorinya hanya dikit, nanti kita lihat sebentar. Nah, di sini ini ada level soal Bapak Ibu. Iya, ada level soal analyze, ya. Ada level soal yang lain juga bisa diatur. Sebentar, saya klik dulu. Ini bisa diatur sebenarnya. Saya kok nge-lag ya. Ini harusnya bisa diklik Bapak Ibu. Bisa diklik bahwa itu memahami, kemudian apa C1 sampai C6 itu bisa. Dan bisa dipilih juga untuk ini, untuk tipe pertanyaannya, apakah pertanyaannya itu pilihan ganda, apakah essay, itu bisa. Tapi ini nge-lag ini. Nanti Bapak Ibu coba lagi ya. Tapi ini muncul seperti ini, kemudian kita buat. Nah, ternyata apa perbedaan antara herbivora dan karnivora dalam hal pola makan? Udah ditambahin tuh sama pola makan kan? Ini analyze. Ini bisa juga soalnya seperti ini. Ini oke lah, ini jadi satu soal. Soal yang pertama. Kemudian saya mau bikin yang lain, maka klik yang lain. Kok podo meneh, Bu? Lah iya, karena keterangannya cuma satu. Nah, bagaimana ini ada? Bagaimana kemampuan pencernaan? Yang ditanyakan pencernaannya. Oh, bagus deh ini. Atau ini nggak bagus ini. Coba buat yang lain, kita paksa AI-nya untuk bekerja. Nah, sudah mulai muncul lah. Ada karnivora cenderung memiliki gigi yang tajam. Kenapa? Ya karena dia makannya daging. Oh, ini bagus ini. Oh, berarti saya simpan sebagai slide. Maka itu sudah tersimpan lagi sebagai slide. Saya ingin bikin lagi. Ini udah dapat 3. Nah, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa maksa ini untuk, nah ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, karena tadi pengaturan AI-nya adalah untuk short answer ya, untuk jawaban singkat. Nah, maka di sini langsung muncul tombol short answer. Nah, kalau misalnya tadi pengaturannya adalah pilihan ganda, nanti di sini sudah langsung muncul pilihan gandanya apa, maka di sini juga multiple choice seperti itu. Nah, ini jawabannya juga sudah ada. Walaupun kita bisa ngedit. Kita bisa ngedit ini. Kemudian, ini juga kita bisa ngedit. Seperti itu. Ngeditnya pas kapan? Ngeditnya ya pas nggak slideshow. Kan kita lagi bikin soal aja. Karena biasanya kan keluhannya kalau kita ngajar menggunakan PPT itu, muridnya yang ngerjain cepet, gurunya yang nyiapin lama banget. Ini salah satu cara. Neng, saya sebagai guru matematika itu belum berhasil untuk nyoba membuat apa namanya AI yang untuk matematika. Saya coba ya Bapak Ibu untuk yang guru matematika. Saya kalau nyobanya untuk ini, untuk apa namanya, untuk pelajaran yang kayak berbasis teks gitu, kayak biologi, kemudian PKN, kemudian bahasa Indonesia, itu masih bisa. Silakan munculkan teksnya di sini, nanti paksa AI-nya untuk bekerja membuatkan soal untuk Bapak Ibu. Tetapi kalau untuk matematika sejauh yang saya coba itu belum berhasil. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Misalnya begini, pakainya ini deh. Kita pakai misalnya, saya sih sejauh yang saya coba belum bisa, tetapi semoga Bapak Ibu bisa. Kita misalnya bikin yang
apa namanya SPLDV ya, SPLDV misalnya X plus 2Y sama dengan 5. Kemudian 2X sorry, 2X X ini ya. Ya, misalnya ini isiannya X-nya 1, Y-nya 2 misalnya gitu. Ini misalnya sini tak ganti 3X berarti 3 ditambah 2 juga 5 juga 5. Nah, coba kita paksa AI-nya untuk bekerja. Bisa nggak? Mumet nggak dia? Nah, toh. Aneh toh. Jadi seperti itu. Iya, jadi ini aneh pokoknya kalau yang Jadi tanya. matematika. Iya, bingung dia. Nah, ini juga jadi seperti ini Bapak Ibu agak kredit nek untuk matematika. Nah, jadi misalnya kalau kita nggak jangan gini toh Bu, yang misalnya gini ya wes, sing agak yang matematika sing agak nganu misalnya gini. Nah, eh kursi kursi di stadion ya. Dion barisan paling depan misalnya sama dengan 25 kursi. Barisan di belakangnya, ini kan karpe kan barisan dan deret ya, karpe ya, selalu berselisih 2. Berapa kursi pada baris ke-15 misalnya seperti itu. Kita coba, kita paksa AI-nya bekerja. Klik. Nah, ini Bapak Ibu kalau buat ngatur, ini klik pilihan. Ini ada multiple choice, jadi klik pilihan. Ada multiple choice, ada fill the blank ya, ada short answer. Ini jawaban singkat. Fill the blank berarti mengisi titik-titik. Ini paling bagus kalau untuk melengkapi kalimat terumpang, ini bagus. Kalau untuk bahasa ya. Kemudian multiple choice, kemudian ada remembering, understanding. Ini remembering mengingat ya. Understanding berarti memahami. Kita klik aja yang applying aja lah. Saya mau pingin applying, analyzing-nya nggak usah. Pilih bahasanya juga bisa macam-macam. Bisa Arabic. Walaupun Arabicnya benar apa enggak saya nggak tahu ya. Kemudian multiple choice. Kita oke, sudah. Nah ini udah. Terus kemudian buat pertanyaan. Nah di sini coba kita lihat pertanyaan. Nah ini sudah muncul. Berapa kursi pada baris kelima sudah muncul di sini. Jadi kalau mengarahkannya bagus ya lumayan lah gitu. Tapi coba lagi buat yang lain. Ini kita simpan sebagai slide ya. Kemudian kita buat yang lain. Bisa enggak? Bagus kan, Ge? Lumayan ya? Lumayan. Ini kita simpan juga buat yang lain. Nah, bisa dikembangkan kan Bapak Ibu? Jadi apa namanya? Bagus dan tidaknya pertanyaannya itu tergantung bagaimana kita apa namanya mengarahkan AI-nya. Jadi kalau untuk matematika ini saya menyarankan kalau menggunakan ini untuk jadi dari apa ini? Sebentar. Dari basic 1 soalnya adalah yang ini 25 ya, tetapi kita mengembangkannya untuk mengembangkan dengan apa kondisi yang sama tetapi pertanyaan yang berbeda. Jadi pertanyaannya bisa satu level. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya membuat 10 soal yang selevel dengan basic teorinya adalah ini, bukan basic situasinya adalah ini bisa dikembangkan menjadi 10 soal yang berbeda. Seperti itu. Berapa jumlah kursi barisan kelima? Dari yang seperti ini. Padahal ini pertanyaannya adalah berapa kursi pada baris ke-15. Berarti nanti yang ditampilkan jangan tiba-tiba berapa kursi di baris kelima, tetapi ada yang depan itu dimunculkan. Benar nggak sih? Kalau depan sendiri 25, 27, berarti 2 berapa? 25, 27, 29, 31 sama 33. Coba kita cek jawabannya. Loh, salah apa? Salah toh. Nah, salah toh, makanya saya bilang naik matematika agak kurang well. Malah pinter chat GPT sebenarnya. Saya pernah nyoba untuk chat GPT, bagus hasilnya. Kita lihatin di sini. Nah, coba
Perbedaan kursi antara baris ke-8 dan ke-9 harusnya 2. Kita lihat. Ya, salah ya, 1 Ah, ya. Makanya saya bilang kalau untuk apa namanya? Kalau untuk matematika rotok rapat pinter. Sementara loh ya. Sementara masih belum belum begitu bagus, tetapi kalau untuk yang ini yang apa materi-materi yang basicnya teks itu bagus, sudah bagus. Apalagi kalau misalnya yang guru bahasa Indonesia ini atau guru IPAS atau apalah jenengan munculkan satu teks secara utuh misalnya satu cerpen gitu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu terus kemudian dikembangkan jadi soal itu bisa banyak banget dan lumayan soalnya. Kami sudah pernah mencoba untuk yang bahasa Indonesia, untuk yang diinsertkan misalnya teks gitu yang agak panjang-panjang itu bisa. Tetapi kalau untuk matematika sekali lagi saya sampaikan kelihatannya belum begitu bagus seperti itu. Ya, ini nyoba-nyoba ya Bapak Ibu. Baik, apalagi yang belum sudah draggable object. Nah, draggable object ini bagaimana cara penggunaannya? Nah, tadi sudah dimunculkan misalnya begini. Nah, misalnya saya mau memunculkan ini tak besarin dulu. Besarin. Nah, ini bisa juga selain yang tadi dicontohkan Bu Titik, jadi ada kondisi sampah ya, mengklasifikasi ya. Jadi misalnya tadi omnivora, herbivora, sama karnivora dikasih kotak gitu. Kemudian ada beberapa gambar hewan. Sehingga ada ayam, kemudian ada manusia, manusia bukan hewan deh. Ada ayam, ada harimau, kemudian ada kambing, kemudian diminta untuk geser kambing itu masuknya mana, kemudian harimau masuknya mana, itu juga bisa. Jadi menggabung-gabungkan kayak tadi ya. Nah, bisa juga Bapak Ibu ini untuk menyusun kalimat, biasanya bahasa Indonesia, SPOK, atau bahasa Inggris. Nah, ini misalnya susunlah menjadi kalimat yang benar untuk singkatan dolmen, misalnya seperti itu. Maka caranya adalah, nah ini kalau untuk seperti ini yang draggable object ya Bapak Ibu, ini harus diaktifkan dulu. Jadi tidak bisa kayak tadi kan langsung diklik di mode slideshow. Kalau ini ada yang harus diaktifkan dulu. Ini Bapak Ibu, ada draggable object di sini. Nah ini, nah di sini akan muncul di sini kata-katanya drag dinonaktifkan atau diaktifkan. Kalau drag dinonaktifkan itu artinya dia nggak bisa digeser-geser. Tapi kalau kita aktifkan, ting, nah ini berarti nanti bisa digeser. Ini juga karena ini mau digeser-geser, maka ini kita aktifkan semuanya. Nah, kalau sudah, baru kita apa namanya kita ini ya kita slideshow, kita coba ya, coba. Nah, maunya kan diklat online. Nah, ini kalau kalau lo ini mau dong tak aktif kayak sini sebentar. Yang ini belum tak aktif kayak ternyata. Kalau sudah diaktifkan itu nanti muncul yang tanda-tanda biru itu tadi. Nah, ini belum ternyata. Nah, ini klik, nah kita aktifkan. Nah, oke. Nah, kalau sudah, yuk kita coba slideshow. Nah, ini akan muncul tanda-tanda biru. Ini kalau muncul tanda-tanda biru ini berarti draggable object-nya sudah kita aktifkan. Kalau belum nggak akan muncul dan digeser-geser jangan nggak bisa. Maka caranya ya klik ini. Oh, saya. Nah, ini kita klik. Nah, tuh, iya toh. Ceng sendiri. Iya ini intinya gitu jadinya. Sebentar, saya takut. Oh, nggak mau, sebentar. Kadang-kadang lag juga. Ini tak hapus saja deh yang bawahnya saja, biar gak ganggu. Coba dulu. Hmm.
Oh, malah nggak mau. Intinya gitu Bapak Ibu. Nanti bisa diklik tutorialnya, tetapi sekali lagi saya nyatakan kalau misalnya draggable object itu tidak bisa langsung dianotasi ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa langsung kayak tadi apa namanya quick polling gitu langsung diklik tidak, tetapi kita aktifkan terlebih dahulu untuk draggable object-nya seperti ini. Jadi diaktifkan sampai warnanya biru. Kalau Bapak Ibu masih kesulitan, Bapak Ibu juga bisa melihat watch tutorial ini di sini juga ada tutorialnya. Nah, ini. Jadi setiap objek itu ada tutorialnya. Jadi nanti bisa Bapak Ibu bisa meresani di sini. Ini tutorialnya. Kalau nggak pakai PPT itu juga bisa pakai ini. Jadi seperti itu. Jadi untuk nanti diklik sendiri ya. Nah, jadi untuk semua yang ada di sini di ribbon di sini nanti itu selalu ada tutorialnya sebenarnya. Tapi itu kan ini baru kita belum belum sampai ke sana ya. Kita baru sampai ke draggable object. Nah, kaitannya dengan fitur anotasi. Baik Bapak Ibu, dari apa yang saya sampaikan kaitannya dengan fitur anotasi yang di sini, yang di bawah sini, yang menambahi keterangan dari Bu Titik, apakah di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Untuk yang di sini, dari bawah ini, ada pen, kemudian ada macam-macam itu, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan. Tadi untuk cara untuk menambahkan nama pada yang quick poll itu bagaimana? Nama untuk polling. Iya, Nama itu kan yang di ada polling. nama-nama itu yang Iya, ntar itu. oke. Iya, harusnya harus sudah masuk dulu pesertanya. Kan ketika saya apa namanya slideshow, di sini kan akan muncul ya Pak ya kelas kode ya. Kelas kode itu akan muncul dan di sini terlihat ya di sini itu Ya. yang bergabung baru 10 orang ya. Maka supaya apa namanya tercantum dalam quick polling ya berarti yang bergabung di sini harus bergabung dulu. Kalau nggak bergabung nggak bisa masuk. Berarti otomatis ketika bergabung langsung muncul nama di situ. Iya, langsung muncul namanya di situ. Kita ulangi ya Pak ya. Untuk polling ya Pak ya. Nah, baik untuk polling misalnya benar atau salah. Kita mulai polling. Coba Bapak Ibu minta tolong semua yang bergabung tolong jawab semuanya. Tolong jawab semuanya sampai 10. Minta tolong jawab semuanya ya. Ini baru 3 orang. 6, 7, oke. Ayo yang lain tolong. Suwi. Nah, ini intinya begitu Pak. Jadi kalau yang tergabung di sini otomatis dia bisa menjawab. Tapi kalau yang tidak bergabung di sini dia tidak bisa menjawab. Seperti itu. Kalau pakai HP sakit, Bu. Apanya? Polling. Ini pakai HP nggak bisa Bu. Kalau Ibu sebagai pengguna, Ibu sebagai yang jadi audiens, jadi pesertanya bisa. Tetapi kalau Ibu yang mengendalikan nggak bisa. Untuk kelas poin sejauh ini saya tutup ya jawabannya karena 7 orang saja yang menjawab. Jadi sejauh ini untuk apa namanya untuk kelas poin itu baru bisa dikendalikan lewat laptop itu pun laptopnya kan kemarin Bapak Ibu juga yang speknya kurang begitu bagus kan juga setengah mati untuk installnya gitu. Saya juga sampai beli laptop baru Bu gara-gara plus poin. Gara-gara mau jadi trainernya kelas poin saya beli laptop baru. Belum cair nggak ada. Ya, jadi gitu Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu. Bisa dipahami nggih Pak? Siapa tadi yang tanya? Bisa dipahami nggih? Ada Arisa. lagi? Ya, melanjutkan lagi Bu, satu lagi. Enggak apa-apa Pak, monggo. Ketika kita kan harapannya nanti diaplikasikan di kelas gitu Bu. Nah, pada saat di kelas kan siswa kan tidak mempunyai HP atau kuota atau bahkan kita apa namanya ini yang pro-nya habis lah ya sehingga hanya tersisa paling 15 audiens atau 15 siswa. 25. Basic itu 25. 25 gitu. Ya. Nah, ketika kita mau menggunakan kelas poin, Bagaimana? misalkan siswa tidak menggunakan HP atau kita hanya menggunakan proyektor saja gitu, apakah bisa Bu?
Iya, nanti nanti akan ada ini ada Bapak Ibu nanti kalau kalau pas longgar bisa apa lihat di YouTube untuk beberapa penggunaan kelas poin baik di dalam dan di luar negeri yang yang hanya menggunakan ada satu proyektor aja. Ini kebetulan yang dicontohkan adalah penggunaan untuk kelas poin di Thailand untuk SD. Jadi kebetulan anak kan nggak bawa HP nih, tapi mereka pakainya LCD. Caranya bagaimana, Bu? Caranya itu gini, kalau untuk tapi hanya ada beberapa fitur ya, Pak ya, mungkin nggak bisa semuanya. Kalau multiple choice jelas nggak bisa lah. Kalau kalau mereka nggak apa namanya nggak apa berinteraksi langsung kecuali hanya untuk sekedar menampilkan soal. Contohnya begini, yang draggable object. Draggable object, bayangkan ini pernyataan saya kalau bingung nanti saya di-cut di tengah. Untuk anak SD atau untuk anak yang SMK silakan diadaptasi. Jadi misalnya tadi herbivora, karnivora, sama omnivora. Nah, kemudian ada gambar hewan-hewan di atas banyak gitu. Kemudian mereka kan sudah berkelompok nih. Anak-anaknya sudah berkelompok. Lah, nanti cepet-cepetan ngacung. Cong, saya. Siapa yang bisa cong? Saya. Atau dipanggil pakai name picture. Klik, oh yang keluar Maya. Mayanya langsung dia ke depan. Ini Bu, masuknya ke sini. Jadi nanti gurunya yang geser ke. Bisa dipahami nggih? Oh iya iya iya. Ya, bisa dipahami nggih. Kalau itu untuk Pakai kondisi manual. iya pakai manual, tapi kan kita misalnya ngacak Ya, anaknya itu kan bisa. Terus ya. nanti, wah saya Bu, Maya yang maju Maya. Oh iya. Terus mana yang masuk karnivora? Ini Bu. Oh, terus digeser. Yang lain, hore betul. Nah, terus gitu. Terus nanti dikasih bintang juga bisa. Jadi tapi ada beberapa memang fiturnya tidak bisa digunakan semua kalau hal semacam itu. Contoh lagi misalnya jaring-jaring makanan. Sama, jaring-jaring makanan. Terus, oh, itu Bu, berarti padi dimakan tikus. Kamu tunjukkan depan. Ini Bu, padi itu dimakan tikus. Oh, padi dimakan tikus. Ya, berarti gurunya yang ngasih panah gitu. Jadi gitu. Ya, itu contoh saja beberapa. Atau ngasih highlight misalnya. Misalnya ada sebuah cerpen gitu, bla 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 bla. Terus nanti anak diminta tokoh utamanya siapa? Terus misalnya, oh si Tono, mana kalimat yang menunjukkan bahwa Tono adalah tokoh utamanya. Dia maju menunjukkan itu loh Bu di sini. Lah gurunya yang memberi highlight. Ya semacam itu. Untuk penggunaan kalau audiennya tidak pakai HP atau laptop sendiri. Jadi memang gurunya akhirnya, memang kelemahannya akhirnya gurunya jadi nggak bisa pergi-pergi karena dia ngoperatori. Kecuali kalau ada guru lain yang bantu ngoperatori. Lah nanti ngasih apa namanya, ngasih highlight, ngasih apa kan di akhirnya nggak bisa pergi-pergi. Nah itu memang kelemahannya seperti itu. Tetapi kalau ada yang bantu ngoperatori keren sekali. Jadi ada yang operatori, yang satunya yang sambil wah gini. Seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu, Pak. Kalau untuk jadi memang nggak bisa semuanya apa namanya semuanya ini ya semuanya bisa digunakan ya, tetapi bisa lah. Kayak tadi misalnya gambar titik 3,2 di mana 3,2 dia maju dikunjuk. Ini loh Bu di sini titik tik. Nah, terus yang operatornya yang gambar gitu. Seperti itu. Peta buta itu bagus banget juga pakai ini. Menarik kayaknya kalau peta buta misalnya menunjukkan apa. Terus nanti kalau misalnya yang tata busana Nyen Sewu, misalnya tata busana gambar orang mengukur badan. Nah, misalnya dari kalau mengukur lebar dada atau lengkar lengan dari mana ke mana maju ditunjukkan nah, gitu itu juga bisa. Jadi semacam itu barangkali. Jadi memang manual akhirnya. Ada bisa dipahami Pak? Bisa. Ya, Asik Ibu itu ya untuk membuat soalnya itu terkait tadi yang AI. berhitung itu ya. Oh, Jadi ya. kita enak, namun kalau untuk soal hitungan nggak bisa ya. Caranya pakai manual gitu ya Bu. Iya, nah hitungan saya nggak mau pakai ini Nah, deh iya. kayaknya nggak worth it. Sementara belum worth it. Mungkin nanti lama-lama AI-nya pinter juga ya. Tapi kalau untuk sekarang memang saya coba gini. Saya pernah pakai chat GPT ya. Saya ketikkan
buatlah contoh soal tentang persamaan lingkaran, tentang penerapan persamaan lingkaran gitu. Soalnya keluarnya lumayan gitu. Tapi kalau di sini saya masukkan kata-kata seperti itu, nanti munculnya gini, apakah penerapan dari persamaan lingkaran dan semacamnya gitu loh. Jadi jadi Malah masih nggak aneh gitu match. loh. Nah, masih belum, sejauh ini masih belum worth it kalau untuk yang matematika ya. Nah, matematika Iya, dan kawan-kawannya kayaknya masih belum worth it. Tapi kalau untuk yang basicnya basic text kelihatannya sudah bagus, sudah iya, cukup bagus gitu. iya. Dan kita juga bisa ngedit kan, nggak harus Betul. persis seperti ini ya. Kita Iya, bisa iya. bisa ini kalau seperti ini kita juga bisa ngedit. Soalnya mau ditambahi Sangat atau mau apa. membantu, enak itu. Ya, iya. Terutama yang multiple choice. Iya, Nah, multiple itu choice. Jadi ya kan ini kan hanya untuk soal-soal apa namanya sharing. kayak semacam pengecut ya, pengecut ketika Ya. kita sesi ini terus kemudian dikejutkan dengan soal biar nggak ditinggal makan gitu, nggak ditinggal makan. Nah seperti itu. Ada Iya. lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ada lagi? Barangkali Eh, sharing, Bu. ya Mas, silakan. ketika di kelas panjenengan itu menggunakan kelas point bagaimana gitu, Bu? Sharing ya. Kalau sejauh ini untuk di kelas ya Pak, untuk di kelas apa maksudnya kelas ngajar, sing saya ngajar, ini sejauh ini saya belum begitu karena sinyalnya susah, sinyalnya susah. Jadi saya kebagian kelas yang ketika HP saya dihidupkan di dalam kelas itu WA aja lama banget masuknya. Gitu. Jadi sejauh ini saya belum malahan. Tetapi kalau jenengan minta sharing ketika saya memberi pelatihan, itu jangankan anak-anak, yang tua-tua pada rebutan untuk jawab. Jadi kalau Menarik. kalau yang ini karena gini Pak, agak sedikit berbeda ya kalau misalnya yang guru IPAS atau guru yang kita kalau matematika itu kalau untuk pelajaran meninggalkan kelas agak kesulitan ya. Karena kita selalu butuh gambar, butuh nulis cepat, butuh Betul. menghapus, anak-anak juga butuh nyatet gitu. Jadi saya nggak bisa keluar dari kelas. Sementara LCD-nya nggak ada, ya. LCD-nya nggak ada. Kemudian kalau mau pakai HP, yaitu tadi saya dapat kelas yang semuanya itu nggak ada sinyalnya sama sekali. Nah, gitu. Jadi saya terus terang kalau untuk di kelas belum pernah mencoba untuk yang di kelas saya sekarang. Kalau yang kelas yang tahun lalu sudah pernah nyoba, walaupun hanya untuk beberapa katakanlah nggak full ya, nggak full satu 2 jam pelajaran nggak, saya hanya nyoba misalnya di kuisnya atau nyoba di ice breakingnya gitu pernah kalau untuk tahun kemarin karena saya dapat kelas yang di atas di lantai 2 agak ada sinyalnya gitu walaupun dikit-dikit ada sinyalnya itu lumayan. Nah untuk antusiasmenya iya Pak antusiasme tetapi dengan catatan ketika anak akan antusias itu kan jika dapat hal yang baru. Tetapi ketika jenengan menggunakan itu terus-menerus tanpa modifikasi, ya bosen lama-lama. Kalau jenengan menggunakan kelas poin hanya untuk misalnya pilihan ganda terus atau isian terus, ya bosen nanti anak-anak. Jadi kadang-kadang makanya nggak harus lama. Tapi yang ini misalnya pilihan ganda atau draggable objeknya, yang ini nanti buat apa gitu. Itu akan lebih menarik. Jadi nggak usah ngoyo untuk dalam satu pertemuan itu menggunakan banyak fitur, tapi itu dengan lakukan terus-menerus akan membosankan, akan lebih baik dengan memilih kalau pas pertemuan ini baiknya kelas poinnya itu digunakan di mana terus dicoba. Hanya 2 fitur atau 3 fitur nggak masalah gitu. Tapi kalau untuk yang di ini Pak, untuk yang di apa namanya, ketika saya membawakan pelatihan menggunakan kelas poin, yang pertama yang jelas kalau Bapak Ibu misalnya jadi waka kurikulum kemudian memberi pelatihan kepada guru-guru lain, itu yang pertama iso meden-medeni. Awas kalau nggak masuk nanti ini screenshotan pesertanya yang join saya berikan kepada kepala sekolahnya. Nah, nanti masuk semua nanti. Terus nanti yang nggak menjawab nanti pokoknya saya laporkan ya. Nanti ada recordnya semua, otomatis mau tidak mau kan menjawab mereka. Dan akan apa perhatiannya akan tertuju ketika kita memberikan pelatihan gitu. Jadi seperti itu. Itu untuk apa namanya sharing saja pengalaman yang sudah saya lakukan. Gitu. Bekatan nggih Pak nggih. Jadi dicoba aja.
Tapi pelaksanaannya saya yakin sesuai kondisi. Kalau untuk teman-teman yang misalnya IPAS atau yang tidak terlalu butuh papan tulis, misalnya cari sinyal kan bisa dibawa ke lapangan, nggak masalah gitu. Tapi kalau untuk saya itu saya butuh papan tulis, terus terang saya ngajar matematika nggak bisa kalau nggak pakai papan tulis. Lawang ditunyuk-tunyuk ke wae mudeng. Gitu. Diulang 2 kali juga mudeng. Sampai harus diulangnya tiap meja, Bu. Jadi Iya. keliling. Gitu. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk tugasnya saya sampaikan dulu. Jadi tugasnya adalah nanti Bapak Ibu baca di LK masing-masing ya. Di LK-nya nanti akan saya share. Jadi tugasnya Bapak Ibu menggunakan fitur anotasi ini tadi seperti yang saya sampaikan, menggunakan pen, kemudian highlight, kemudian apa-apa-apa, itu silakan ditangkap layar, direkam layar. Untuk rekam layarnya, Bapak Ibu bisa menggunakan banyak software, silakan. Nah, itu videonya, kemudian Bapak Ibu upload di drive Bapak Ibu masing-masing, kemudian linknya yang dicantumkan di LK5. Seperti itu tagihan tugasnya. Jadi bisa jadi Bapak Ibu sudah punya PPT tentang pembelajaran apa atau PPT tentang PPT tentang PTK, Bapak Ibu presentasi gitu, ya itu juga nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu bisa menggunakan fitur-fitur dalam anotasi yang tadi sudah dijelaskan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Sementara Berarti berupa video ya, Bu? ya, saya munculkan aja ya. Saya munculkan aja untuk apa namanya? Untuk tagihan tugasnya ya. Biar kelihatan. Nah, saya munculkan. Nah, jadi sudah terlihat nggih? Nah, ini. Yang pertama, praktik penggunaan alat navigasi presentasi add-on atau pengaya kelas poin. Lakukan praktek dari ini. Nah, rekam layar saat menggunakan alat navigasi. Navigasi itu berarti yang ini. Nah, ini. Alat navigasi itu yang ini, Bapak Ibu. Jadi ini panah yang ke sini itu artinya kan back ya. Kemudian ini terus next. Kemudian yang ini adalah kursor, yang ini apa nanti dicek. Kemudian ini bikin videonya paling kan berapa detik ini. Kemudian linknya dimunculkan di sini. Jadi pendek-pendek banget videonya. Kemudian lagi penggunaan alat yang ini. Oh, alatnya adalah apa? Pen, highlight, penghapus, kemudian ada shape ya. Shape itu bisa kotak, lingkaran, segitiga, kemudian garis, kemudian ngetik teks ya. Kemudian ada papan tulis dan draggable object. Nanti buat di sini linknya. Kemudian lagi rekaman praktek yang ini pakai AI. Kemudian pakai timer. Kemudian ini embedded browser ya, kayak tadi. Kemudian ada polling. Kemudian yang ada name picture yang ngacak nama tadi, termasuk apa namanya, nama satu orang atau banyak orang gitu. Kemudian ini yang timer itu ada timer dan stopwatch ya, jangan lupa. Kemudian di sini ada leaderboard. Jadi untuk apa, memunculkan siapa yang bintangnya paling banyak. Nah, masalahnya adalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengerjakan yang di poin 3, Bapak Ibu kalau mau polling itu kan berarti harus ada pesertanya, ya toh? Jadi, untuk yang poin 3 ini, Bapak Ibu pinjam HP-nya temannya boleh, atau temannya etok-etok disuruh join juga boleh. Paling tidak 3 orang lah. 3 orang. Nanti kalau cuma 1 orang nanti ya wagu toh pollingnya. Terus nanti di name picture juga nggak kelihatan kalau yang diajak cuma 1 orang. Mesti ya yang keluar itu gitu loh maksud saya. Jadi paling tidak ada 3 HP lah, 3 HP, 3 orang yang bergabung untuk bisa mengerjakan di soal nomor 3. Terutama untuk apa ini? Untuk polling, kemudian name picture sama leaderboard. Nah, untuk yang AI tadi seperti yang saya sampaikan tadi, yang AI pinter-pinterlah untuk memaksa AI-nya bekerja.
Jadi teksnya agak banyak. Kalau tadi kan saya teksnya sedikit. Bu, kalau yang pas saya mapelnya matematika terus AI-nya pakai apa? Ya edok-edok jadi guru bahasa Indonesia C atau guru apalah, monggo yang basicnya teks. Karena ya kalau yang disuruh bikin soal matematika masih belum well masalahnya gitu. Jadi ya edok-edok ngambil apalah teks apa, monggo silahkan. Yang penting kan Bapak Ibu bisa pakai gitu. Gitu saya rasa. Ada lagi nggak? Kayaknya udah hanya itu aja. Jadi bikin berapa link, ada berapa rekaman, ada 3 rekaman. Pendek-pendek ini. Jadi diunggah di drive Bapak Ibu masing-masing, kemudian dikopikan linknya di sini. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyain? Cukup ya. Kalau cukup, saya kembalikan ke Bu Titi. Halo Bu Titi, mau nambahin lagi nggak? Kita sudah mau habis waktunya. Ya Bu Mayas, sudah cukup saya kira. Kalau tidak sudah. ada pertanyaan, kita cukupkan. Tadi sudah lengkap sekali, penjenengan sudah paparkan. Oke. Baik, mau difoto dulu Bu? Silakan di screenshot dulu. Oke. Di open cam ya, open cam Bapak Ibu yang bisa open cam sambil tiduran juga nggak apa-apa. Open pen Bapak Ibu. Tadi untuk pesertanya, partisipannya sudah saya screenshot. Oke, Oke, untuk partisipannya. Ya, baik. 1, 2, 3 silakan Bapak Ibu bisa share screenshot sendiri-sendiri untuk keperluan absen Bapak Ibu. Saya tutup sekalian nggih Bu Titi nggih. Nggih. Oke. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya untuk malam ini. Mohon maaf bila kami dalam membawakan materi banyak kekurangan. Sekali lagi saya mohon maaf atas nama saya dan Bu Titi. Kemudian untuk minggu selanjutnya kelihatannya kita masih pakai Zoom ya Bu Titi ya, biar Iya, Bu. lebih lebar Biar tampilannya. lebih Gitu. lebar tampilannya, layarnya supaya kelihatan. Dan nanti untuk hasil recordnya nanti akan ditautkan Bu Titi di Teams. Seperti itu. Jadi jangan khawatir seperti itu. Saya akhiri sekali lagi. Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Bapak Ibu. Mohon izin live. Matur nuwun. Sat-sat.